Selamat siang Bapak, Ibu, rekan-rekan semua. Saya Amanda, MC pada kegiatan kita siang ini. Mohon bersabar menunggu peserta yang lain. Tetap pastikan mic Anda dalam posisi mute selama kegiatan berlangsung. Kita akan memulai 5 menit lagi. Selamat siang, Bapak, Ibu, rekan-rekan. Kita akan memulai rangkaian acara webinar kita. Terima kasih atas kehadirannya. Dalam kesempatan yang baik ini, kita akan membahas tema mengenai antisipasi pandemi COVID-19 di klaster perkantoran. Kegiatan ini merupakan kolaborasi Aptiknas, Asosiasi Pengusaha Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional, dengan KLB. Diadakan oleh Event Cerdas, mitra transformasi digital Anda. Didukung juga oleh media partner diskom.web.id, portal teknologi informasi komunikasi dan hukum. Webinar ini akan dimoderator oleh Fangki Christian, selaku Ketua Aptiknas DKI Jakarta. Silakan Pak Fangki.
Baik, selamat siang Bapak Ibu rekan-rekan. Selamat bertemu kembali dalam kegiatan rutin kita, webinar di setiap Kamis siang ya. Dan yang menarik, Kamis siang kali ini kita bungkus dengan kegiatan rutin kita yang biasa mungkin Bapak Ibu rekan-rekan ikuti sebagai Aptiknas Talk. Nah, di Aptiknas Talk ini biasanya kita mengangkat tema-tema menarik untuk komunitas Asosiasi Pengusaha TIK Nasional yang berisikan para pengusaha IT di seluruh Indonesia. Dan saya senang sekali karena Bapak Ibu rekan-rekan di sini yang hadir tidak hanya dari komunitas Aptiknas, tapi juga mungkin ada yang di luar Aptiknas ya. Jadi saya mengucapkan terima kasih untuk kebersamaannya bisa berkumpul bersama dengan kita pada siang kali ini. Nah, Aptiknas Talk kita pada siang kali ini cukup menarik karena yang kita angkat temanya tidak melulu terkait dengan IT ya. Tapi kali ini tentang kesehatan, sesuatu hal yang mungkin dalam 2 tahun ini malah menjadi konsentrasi utama kita gitu ya. Nah, yang kali ini kita bekerja sama dengan Kalbe, jadi saya yakin Bapak Ibu rekan-rekan sudah tahu semua ya Kalbe itu siapa ya. Dan Kalbe ini telah lama hadir membantu kita di Indonesia dan sedikit banyak pasti kita sudah pernah pakai produknya ya. Nah, nanti kita akan tahu lebih banyak tentang produk-produk apa saja yang Kalbe miliki. Nah, kita akan coba diskusi ya terkait dengan tema kita pada siang kali ini, karena ini tema yang menarik untuk kita ikuti ya. Karena apa? Karena sekarang ini banyak yang kena COVID ya, kena Omicron begitu yang sedang tinggi-tingginya ya 2 hari ini. Kemudian mungkin di banyak kantor mereka terpaksa menutup kantornya ya. Di anggota kami ada beberapa yang terkena, kemudian mereka terpaksa tutup kantornya gitu. Nah, yang jadi pertanyaan adalah mungkin tidak semuanya bisa bekerja secara remote ya atau work from home. Tetap ada yang harus datang ke lokasi atau work from office. Dan ini yang menjadi tantangan karena menimbulkan kemungkinan terjadinya orang yang terkena banyak di perkantoran atau kita kenal dengan istilahnya klaster perkantoran. Nah, dalam kesempatan siang kali ini kita akan membahas tentang antisipasi pandemi COVID-19 di klaster perkantoran ya. Sejak gelombang yang pertama ini sudah banyak sebetulnya yang kena ya, terutama di grup komunitas kami di Asosiasi Pengusaha TIK Nasional ini teman-teman IT ini banyak yang kantornya karyawannya terkena gitu ya, dan mereka terpaksa memang harus semi lockdown ya atau mengurangi jumlah karyawan yang hadir. Bahkan ada yang mereka kalau yang sekarang ini ada yang masih Pak kami masih tutup nih seminggu ini karena ada yang positif di kantor, berapa orang positif. Dan yang menarik di Omicron ini mungkin cepat penularannya ya. Nah, nanti kita akan coba bahas lebih dalam. Nah, kita bentuknya diskusi santai. Kalau di Aptiknas Talk itu tidak tegang ya. Tema-temanya santai. Kita akan bicara tentang beberapa hal menarik. Nah, telah hadir bersama dengan kita, saya perkenalkan dulu ya. Saya panggil dulu yang pertama adalah Dr. Esther Kristiningrum. Selamat siang, Dok. Selamat siang, Pak Fangki. Iya, ya ini dokter kompak ya sama saya ya, pakai bajunya merah ini ya. Padahal nggak janjian ya, Pak. Mungkin gara-gara dekat dengan Valentine ini, Dok ya. Jadi kita merah semua nih ya. Oke, berikutnya saya panggil lagi narasumber kita yang berikutnya Pak Erik Antonius. Selamat siang, Pak Erik. Selamat siang, Pak Fangki. Nah, apa kabar? Pak, ya baik, Pak. Jadi kompak banget nih kita bener-bener ya. Sama nanti tadi sudah lihat Amanda juga merah nih. Jadi kelihatannya sih karena gara-gara dekat Valentine ya Pak Erik ya. Oke, ya jadi kita akan coba bahas tentang tema antisipasi pandemi COVID-19 di klaster perkantoran. Kesempatan pertama saya berikan kesempatan kepada Dr. Esther Kristiningrum dulu untuk bisa menyampaikan bahannya untuk kita. Kemudian nanti setelah itu baru Pak Erik Antonius. Nah, in total mungkin kurang lebih berapa, Bu Dokter perlu berapa? 20 atau 30 menit kali ya, gitu ya? Iya. Ya, nanti setelah itu kita lanjut dengan Pak Erik. Silakan waktu dan layarnya.
Baik, terima kasih Pak Fangki. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Ya, salam kenal. Ya, saya Dr. Esther dari Departemen Medical PT Kalbe Farma. Senang sekali bisa bertemu walaupun secara virtual ya dengan Bapak Ibu semua dari Asosiasi Pengusaha TIK ya. Oke, baik, pada kesempatan siang hari ini ya, terima kasih atas waktunya untuk kami memberikan sharing mengenai topik antisipasi pandemi COVID-19 di klaster perkantoran. Ya, oke, langsung saja ya. Mungkin saya izin share screen slide saya. Apakah sudah terlihat slide-nya? Sudah dong. Ya, baik. Nah, jadi topik sharing yang akan saya sampaikan adalah mengenai bagaimana mengantisipasi pandemi COVID-19 di klaster perkantoran. Ya. Oke, jadi topik bahasannya adalah yang pertama mungkin mengenai kondisi COVID-19 saat ini itu seperti apa, kemudian bagaimana mengantisipasi atau mencegah terjadinya klaster COVID-19 khususnya di perkantoran, dan juga saya nanti akan sharing ya sedikit mengenai bagaimana mengantisipasi ataupun pencegahan klaster COVID-19 di perkantoran khususnya di Kalbe. Jadi memang saat ini virus COVID-19 atau virus SARS-CoV-2 itu masih ada di sekitar kita Bapak Ibu. Walaupun mungkin di sekitar akhir-akhir tahun ya, jadi mungkin di bulan September, Oktober, November udah mulai menurun tuh sebenarnya ya kasusnya ya. Tapi ternyata di pertengahan Januari kemarin ya, kasus COVID-19 ini mulai meningkat dan cukup tajam ya peningkatannya. Nah, kalau kita lihat berdasarkan ini saya ambil dari websitenya covid19.go.id, ternyata per tanggal 16 Februari kemarin itu ada peningkatan kasus sebanyak 64.718 ya. Nah, kalau kita lihat nih kecenderungan peningkatan kasus COVID-19 di Indonesia, ini kan di bulan Januari 2021 ini gelombang pertama ya, kemudian ini di gelombang kedua tuh di Juli 2021 dengan munculnya varian Delta. Ya, kemudian di awal tahun ini ya Januari Februari ini kita udah masuk ke gelombang ketiga nih Bapak Ibu ya. Dan peningkatan kasusnya itu sangat curam ya. Bahkan sekarang sudah melebihi puncak dari gelombang ketiga. Ya. Dan memang di gelombang ketiga yang terjadi ini ya disertai dengan munculnya varian baru ya dari si virus COVID-19. Nah, mengapa kok bisa terjadi lonjakan kasus lagi nih ya, sehingga menyebabkan gelombang ketiga ya untuk COVID-19 di Indonesia ini, ya antara lain bisa disebabkan karena waktu itu mungkin pas akhir tahun ya, liburan Nataru itu sempat ada peningkatan mobilisasi ya. Kemudian kesadaran terhadap prokes mungkin juga sudah mulai menurun karena sudah banyak yang divaksinasi, kemudian juga merasa kasus sudah turun kok ya, jadinya untuk kesadaran akan prokesnya juga sudah mulai menurun. Kemudian juga adanya varian baru dari si virus COVID-19 ini yang kita kenal dengan Omikron, dan ternyata Omikron ini memang mempunyai tingkat daya tular yang sangat tinggi, lebih tinggi dibandingkan varian-varian sebelumnya. Jadi varian baru virus COVID-19 yaitu varian Omikron atau disebut juga varian B11529, ini merupakan varian baru dari virus COVID-19 yang pertama kali itu dilaporkan di Afrika Selatan ya pada tanggal 24 November 2021. Dan saat ini sudah dilaporkan di lebih dari 110 negara di dunia termasuk di Indonesia. Ya di Indonesia itu juga sudah banyak ya, kalau nggak salah tuh per tanggal kemarin itu sudah sekitar 6.000-an kasus yang sudah pasti Omikron gitu ya. Nah, munculnya varian baru dari virus COVID-19 itu disebabkan karena virus tersebut bermutasi, jadi berubah secara genetik. Mengapa virus-virus tersebut bermutasi? Sebenarnya virus mengalami mutasi itu merupakan sesuatu yang alami, ya supaya virus itu bisa bertahan hidup. Jadi setiap virus menginfeksi tubuh manusia, dia akan berusaha untuk mengubah dirinya ya supaya tidak dikenali oleh sistem kekebalan tubuh manusia, yaitu dengan bermutasi. Jadi kalau makin tinggi tingkat penularan atau makin tinggi makin banyak yang terinfeksi oleh si virus, maka risiko untuk terjadinya
atau untuk munculnya varian baru itu akan lebih tinggi juga. Gitu. Jadi sebenarnya ini alami gitu ya, termasuk si virus COVID-19 ini. Nah, untuk Omikron ini mempunyai beberapa karakteristik ya, di mana jumlah mutasinya itu tinggi dibandingkan varian sebelumnya. Ya, sebagai perbandingan Omikron ini mempunyai 50 mutasi ya di tubuh virusnya. Kemudian kalau Delta itu hanya 15 mutasi. Nah, ini yang menyebabkan mengapa kok si Omikron ini mempunyai daya tular yang tinggi. Nah, kemudian dia memang jadi lebih menular dibanding varian lain ya, karena juga ada beberapa faktor ya, seperti antara lain tadi selain jumlah mutasi yang tinggi, juga dia mempunyai kemampuan ya, ada potensi mampu menghindari sistem kekebalan tubuh yang udah ada, baik itu dari infeksi. Jadi orang kalau sudah pernah terinfeksi COVID-19 kan akan membentuk antibodi ya, membentuk kekebalan tubuh. Kemudian setelah divaksin dia juga akan membentuk kekebalan tubuh. Dan ternyata si Omikron ini dia punya potensi untuk menghindari kekebalan yang sudah ada tersebut. Gitu. Dan selain itu juga masa inkubasinya juga lebih singkat dibandingkan varian sebelumnya. Jadi masa inkubasi itu masa di mana seseorang terpapar oleh si kuman termasuk virus COVID-19 ini sampai timbulnya gejala. Nah, itu sangat singkat, mungkin hanya sekitar 2-3 hari saja. Sedangkan varian sebelumnya itu bisa sampai 5 harian. Gitu. Jadi istilahnya tidak ada cukup waktu ya untuk melakukan pencegahan supaya orang lain tidak tertular, karena dia tidak tahu gitu ya, karena sebenarnya sebelum ada gejala pun udah ada potensi menular gitu. Nah, kalau kita bandingkan nih ya untuk tingkat positivity rate-nya gitu ya, ternyata memang untuk si Omikron ini sangat cepat ya. Dalam waktu sekitar 10 hari saja ya, tingkat positivitas dari tes COVID-nya itu sudah mau hampir 20%. Kalau dibandingkan dengan varian-varian lainnya itu masih memerlukan waktu yang lebih panjang. Jadi menunjukkan memang si Omikron ini mempunyai tingkat daya tular yang tinggi. Namun tidak perlu panik ya sebenarnya, namun tetap waspada. Jadi sebenarnya untuk pencegahan terhadap varian Omikron pun sama ya dengan varian-varian yang lain, varian-varian sebelumnya, yaitu antara lain adalah dengan menerapkan protokol kesehatan dengan baik, yaitu dengan memakai masker, menjaga jarak, ya, kemudian mencuci tangan, ya, menghindari kerumunan dan sebagainya. Ya, jadi tetap merupakan jurus jitu ya untuk prokes ini untuk menghambat laju penularan dari COVID-19 termasuk Omikron. Nah, sekarang sebenarnya nggak cuma 5M ya Bapak Ibu, mungkin udah sampai 6M atau bahkan lebih gitu ya. Memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menghindari kerumunan, menghindari makan bersama. Nah, mungkin ada lagi ya mencegah mobilisasi gitu ya, atau mengkonsumsi suplemen dan sebagainya. Jadi M-nya itu tambah banyak. Nah, untuk masker ya sebenarnya juga masih sama dengan varian-varian sebelumnya. Jadi yang dianjurkan adalah kalau menggunakan masker medis seperti ini ya bisa didobel dengan masker kain atau istilahnya masker modis ya. Jadi masker medis di bagian dalam, luarnya masker modis, atau menggunakan masker yang memiliki minimal 3 lapis ya, misalnya KN95 ya, kemudian KF94 gitu ya. Oke. Nah, kemudian bagaimana nih cara penerapan protokol kesehatan khususnya di perkantoran? Ya ini sebagai contoh saja ya untuk penerapan protokol kesehatan di klaster perkantoran. Jadi sebaiknya ya itu ada yang namanya ya seperti semacam aplikasi untuk mengetahui apakah dirinya itu sedang sakit atau enggak gitu ya. Jadi di sini self regulation checklist. Kalau di Kalbi itu ada yang namanya One Health. Ya. Kalau misalnya ternyata dia mengalami gejala, ya ada muncul gejala, ya misalnya pilek ataupun demam, batuknya, itu sebaiknya tidak masuk kantor. Ya, sebaiknya kerja dari rumah atau WFH. Ya. Kemudian ya begitu tiba di kantor dicek suhu. Ya, tapi sekarang katanya malah justru yang di lengan ya, yang di pergelangan tangan itu yang lebih stabil. Itu kemudian mencuci tangan dengan sabun ataupun dengan hand sanitizer. Ya.
Kemudian untuk absensi mungkin tidak menyentuh langsung, ya tidak disentuh langsung dengan jari, jadi menghindari kontak ya dengan benda-benda yang ada risiko juga dipegang orang lain, gitu ya. Jadi bisa menggunakan absensi online, gitu, atau menggunakan ini atau dipakai ID card yang tidak menyentuh langsung, jadi kayak di tap tapi tidak menyentuh langsung seperti ini. Ya, atau dengan secara online. Apa kalau misalnya naik lift, turun lift, ya jangan berkerumun, jangan banyak-banyak orang, jadi dibatasi mungkin maksimal 4 orang gitu ya. Kemudian saat memencet tombol lift juga mungkin sebaiknya tidak langsung pakai telunjuk ya, jari telunjuk gitu ya. Mungkin bisa disemprot dulu atau menggunakan ini nih, ya buku jari ya istilahnya ya. Jadi bukan di ujung jarinya. Atau disemprot dulu tombol liftnya. Kemudian, nah untuk di meja kerja ya tidak berdekatan seperti ini contohnya ya, tapi di selang-seling itu mejanya. Atau ya sebagian bekerja di rumah gitu. Jadi sehingga tidak menyebabkan jaraknya terlalu dekat. Kemudian kalau meeting juga tidak ketemu langsung, jadi bisa secara online. Sekarang kan juga sudah umum ya meeting melalui Zoom. Kemudian kalau makan juga mungkin tidak seperti ini ya, jadi berkerumun di satu meja ya, berdekatan seperti ini apalagi sambil ngobrol ya. Tetapi ya dikasih jarak untuk makannya, kemudian saat makan tidak ngobrol, dan kemudian mungkin jam makannya dibatasin ya, karena kalau misalnya tidak dibatasin itu ada risiko untuk ngobrol biasanya ya. Ya bisa membawa bekal sendiri gitu ya, ataupun delivery sendiri. Tapi sebenarnya protokol-protokol kesehatan yang sudah diterapkan tersebut nggak cuma di kantor ya, termasuk juga di rumah ataupun dimanapun kita berada ya, itu apakah cukup gitu ya untuk melindungi diri kita ini dari COVID-19? Nah, sebenarnya yang juga diperlukan adalah bagaimana kita bisa memperkuat daya tahan tubuh kita, memperkuat sistem imun tubuh kita ya, untuk melindungi tubuh kita dari infeksi kuman ya, termasuk si virus COVID-19 ini. Nah, bagaimana cara kita meningkatkan atau memperkuat imunitas tubuh kita? Ya, ada banyak cara ya, antara lain dengan istirahat yang cukup, kemudian mengkonsumsi makanan dengan gizi yang seimbang, kemudian secara fisik tetap aktif ya atau olahraga teratur, kemudian minum cukup air, kemudian kalau memang punya penyakit tertentu tetap dalam kondisi terkontrol ya, jadi tetap harus diobati sesuai dengan anjuran dokter. Kemudian ini vaksin ya, vaksin ini memang merupakan salah satu yang juga bermanfaat, berperan untuk melindungi tubuh kita dari si infeksi. Kemudian bisa memanage stres dengan baik ya, supaya tidak berlebihan, tidak berkepanjangan, karena stres itu juga bisa menurunkan fungsi imun kita. Hindari rokok, alkohol ya, kemudian ya yoga meditasi ini juga bisa dikaitkan dengan manajemen stres ya. Kemudian membina hubungan yang baik dengan orang-orang di sekitar kita. Nah, terkait dengan vaksin, ya mungkin orang bertanya, kenapa ya saya kok sudah vaksin tapi masih terkena COVID gitu ya. Bahkan ada yang sudah infeksi, udah vaksin, udah booster, masih kena juga gitu ya. Nah, sebenarnya vaksin COVID-19 ini bukan berarti memberikan kekebalan 100% ya terhadap si virus COVID-19. Bukan berarti kalau sudah divaksin pasti tidak akan kena infeksi COVID-19, tapi memang risikonya itu akan lebih rendah gitu ya. Dan kalaupun misalnya terinfeksi ya, dengan adanya vaksin tersebut, maka tingkat keparahan dan juga tingkat kematian akibat COVID-19 itu akan lebih rendah dibandingkan yang belum divaksin. Nah, selain itu vaksinasi COVID-19 itu juga bertujuan untuk membentuk yang namanya herd immunity atau imunitas di komunitas. Jadi kalau kita perhatikan gambar ini, kalau yang putih ini artinya dia belum diimunisasi, kemudian di kelompok tersebut ada beberapa orang yang terinfeksi dan bisa menularkan, maka ya bisa hampir semuanya nanti ya di komunitas tersebut akan terkena infeksi gitu. Berbeda dengan kalau di komunitas tersebut sebagian besar
besar orang itu sudah atau mungkin karena memang tidak memungkinkan untuk divaksin karena kondisi tubuh tertentu, maka tetap akan penyebarannya itu bisa dihambat, gitu. Penularannya itu bisa dihambat, gitu. Jadi vaksin ini nggak hanya melindungi diri kita sendiri, tapi juga melindungi orang-orang yang tidak masuk sasaran COVID ya karena kondisi tidak masuk sasaran vaksin karena kondisi tubuhnya. Oke. Nah, ini ada perbandingan ya antara orang yang sudah divaksin sama yang belum divaksin. Jadi untuk tingkat kasus infeksi, kemudian kasus yang perlu dirawat di rumah sakit, artinya kan berarti kondisinya atau derajatnya sudah sedang bahkan berat, dan juga kasus kematian itu lebih tinggi pada orang-orang yang belum divaksin dibandingkan yang sudah divaksin. Terus bagaimana dengan Omikron nih ya. Nah, Omikron kan penularannya sangat cepat, kemudian tadi ada potensi untuk menghindari kekebalan tubuh gitu ya. Dan ternyata ada penelitian memang ya untuk vaksin ya memang ada kecenderungan penurunan efektivitas dalam menghadapi Omikron. Ya, kalau kita lihat di sini ya. Jadi dibandingkan Delta memang efektivitasnya menurun nih untuk yang Omikron. Tetapi begitu mendapatkan booster vaksin, maka efektivitasnya akan meningkat lagi, termasuk terhadap Omikron. Ya, jadi memang kalau kita baru divaksin primer, artinya vaksin 1, vaksin 2, ya, dosis 1, dosis 2, ya kemungkinan untuk menghadapi Omikron itu efektivitas vaksinnya melemah gitu ya, menurun. Nah, tapi begitu kita mendapatkan booster, ya maka akan kembali meningkat efektivitas dari si vaksin tersebut. Jadi kekebalan tubuh kita akan meningkat untuk menghadapi si Omikron. Jadi booster itu tetap diperlukan, ya. Nah, ini beberapa jenis vaksin booster yang sudah disetujui Badan POM yang mendapatkan EUA dari Badan POM, yaitu ada total sekarang udah ada 6 ya. Ada Sinovac, Pfizer, AstraZeneca, Moderna, Sinovac ya, Sinovac dan juga Sinopharm. Ya, Sinopharm ini juga sudah mendapatkan EUA untuk vaksin booster. Ya. Nah, apa saja atau pemilihannya bagaimana? Nah, ini bisa dilihat ya dari sumber dari Badan POM ini. Jadi tergantung vaksin primernya. Jadi kalau sebelumnya mendapat vaksin primer Sinovac, maka bisa diberikan booster Sinovac lagi atau Pfizer atau AstraZeneca atau Moderna. Kalau Sinovac sayangnya belum ada sih ya di Indonesia. Nah, kemudian kalau misalnya sebelumnya mendapat AstraZeneca, ya bisa mendapat AstraZeneca lagi atau Pfizer ataupun Moderna. Kalau Sinopharm bisa mendapatkan Sinopharm kembali, gitu ya. Nah, memang kalau kita lihat dari gambar ini, ya kalau diberikan booster yang heterolog itu artinya berbeda dengan vaksin primernya, itu ternyata efektivitasnya lebih tinggi ya dibandingkan kalau diberikan yang homolog. Homolog itu artinya vaksin boosternya sama dengan vaksin primernya. Nah, namun kembali lagi bahwa untuk daya tahan tubuh kita itu tidak bisa hanya mengandalkan satu cara, misalnya hanya vaksin saja atau prokes saja, gitu ya. Tapi juga perlu disertai dengan modalitas atau dengan cara lainnya ya untuk memperkuat daya tahan tubuh kita. Yaitu antara lain tadi dengan mengkonsumsi makanan bergizi ya dengan zat gizi yang seimbang. Nah, zat gizi atau nutrien nah itu terdiri dari makronutrien dan mikronutrien. Ya, di samping juga ada air ya. Nah, untuk makronutrien itu adalah zat gizi yang diperlukan tubuh dalam jumlah yang besar, contohnya karbohidrat, protein, lemak. Kalau mikronutrien diperlukan tubuh dalam jumlah yang kecil, contohnya adalah vitamin dan mineral. Dan ini sangat diperlukan, ya harus dicukupi kebutuhannya untuk memperkuat daya tahan tubuh kita. Ya, karena vitamin-vitamin tersebut, kemudian juga mineral, ini diperlukan untuk berfungsinya sistem imun tubuh kita. Ya, yaitu dengan memperkuat barrier epitel. Barrier epitel itu artinya dia pertahanan yang dilakukan oleh sel-sel yang menyusun permukaan tubuh kita, seperti sel kulit, ya kemudian sel-sel di mukosa saluran pencernaan, di mukosa saluran pernapasan, itu harus integritasnya itu harus bagus. Jadi tidak istilahnya antara sel epitelnya itu tidak ada celah yang tidak normal gitu ya. Jadi harus kuat. Jadi istilahnya pagernya itu harus kuat supaya kuman-kuman itu tidak mudah masuk ke dalam tubuh kita. Kemudian fungsi sel-sel imun ya seperti sel darah putih ya, kemudian ada sel makrofag untuk memakan kuman-kuman, itu ternyata juga memerlukan
berbagai jenis vitamin dan juga mineral. Demikian juga untuk memproduksi antibodi ya atau zat kekebalan tubuh kita, ya itu juga ternyata diperlukan vitamin-vitamin dan juga mineral. Termasuk juga untuk COVID-19 sendiri, ya beberapa vitamin dan juga mineral ini ternyata memang berperan ya untuk melindungi tubuh kita, untuk memperkuat imun tubuh kita menghadapi si COVID-19. Yaitu dengan memperkuat barrier epithel, kemudian juga sebagai imunomodulator, yaitu meregulasi fungsi dari sel-sel imun tubuh kita, kemudian juga memberikan efek antioksidan. Ya, ternyata antioksidan ini yang menangkal radikal bebas itu juga diperlukan untuk memperkuat barrier epithel. Kemudian menurunkan sitokin proinflamasi. Mungkin Bapak Ibu pernah dengar ya, sitokin proinflamasi yang terkenal itu adalah kalau di COVID-19 itu IL-6, interleukin 6 yang kalau berlebihan jumlahnya itu bisa menyebabkan namanya badai sitokin. Ya, bisa menyebabkan terjadinya proses peradangan yang berat atau hiperinflamasi, dan ternyata ini bisa diturunkan ya produksinya itu dengan beberapa vitamin termasuk vitamin B, C, D ataupun E. Kemudian beberapa vitamin D, zinc ini juga ternyata membantu menurunkan replikasi virus ya. Jadi untuk virus berkembang biak, virus memperbanyak diri itu diturunkan ya kemungkinannya oleh si vitamin D dan zinc ini. Jadi manfaat secara umum vitamin ini bisa menurunkan keparahan penyakit, mempercepat pemulihan dan perawatan di rumah sakit. Nah, berdasarkan pedoman tata laksana COVID-19 ternyata memang vitamin ya seperti vitamin C, kemudian multivitamin yang mengandung vitamin C dan juga vitamin D itu masuk dalam tata laksana pasien COVID-19 gitu. Nah, kemudian bagaimana yang dilakukan Kalbe? Apa yang dilakukan Kalbe ya untuk mengantisipasi terjadinya klaster ya di kantor Kalbe, yaitu dengan program promotion dan prevention ini. Ya, misalnya tadi dari segi prokes nih, dari segi prokes, protokol kesehatan, ya kita tetap ya harus pakai masker jelas ya, mungkin dimanapun sekarang juga sudah diterapkan untuk pemakaian masker. Cuma harus disiplin ya, kadang-kadang pakai masker cuma mungkin disiplinnya masih kurang ya, jadi sering turun naik, jadi sering atau sering kadang-kadang ya longgar, kurang tepat cara pemakaiannya, mungkin hidungnya nggak tertutup, jadi cuma mulutnya doang. Mungkin kita sering menjumpai yang seperti itu ya. Jadi yang dianjurkan adalah double masker jika menggunakan masker medis seperti ini ya, kemudian didouble dengan masker kain atau menggunakan masker yang minimal 3 lapis gitu ya. Kemudian cuci tangan ya, cuci tangan itu juga diterapkan, kemudian atau menggunakan hand sanitizer jika tidak memungkinkan untuk menggunakan sabun gitu ya. Kemudian jaga jarak ya, jadi untuk ruang kerja itu juga diatur berjarak di atas 1 meter ya, supaya tidak berdekatan ya, tidak apa ya, saya mengurangi risiko kontak erat juga gitu. Kemudian ini selalu ada edukasi ya di Kalbe itu ya ke karyawan ya mengenai apa saja, mengenai prokes, mengenai bagaimana apa tuh namanya, mengenai COVID-nya sendiri ya, kemudian bagaimana penata laksanaan jika misalnya ada yang kontak erat dan sebagainya. Kemudian, nah ini untuk memperkuat daya tahan tubuh, ya itu juga kami ya ini juga menggunakan suplementasi multivitamin dan juga imunomodulator. Kebetulan Kalbe memang punya cukup banyak jenis ya untuk multivitamin dan produk atau suplemen imunomodulator ya. Ada Pruzet, Zegavit ini mengandung vitamin B, C, E dan juga zinc. Kemudian ada Proof D3 yang mengandung vitamin D, dan vitamin D ini memang juga sangat direkomendasikan ya di masa pandemi COVID-19 ini. Kemudian juga ada Proof E yang mengandung vitamin E dan imunomodulator yang mengandung ekinase antara lain, yaitu yang namanya Sarmuno. Oke, kemudian Kalbe sendiri juga ada program yang namanya Suntik Sehat, mungkin nanti akan lebih dijelaskan oleh Pak Erik ya. Jadi program Suntik Sehat ini adalah program injeksi atau suntik vitamin ya, suntik vitamin, bisa vitamin tunggal ataupun multivitamin. Vitamin tunggalnya ini bisa vitamin C, bisa juga vitamin B12 atau multivitamin sekaligus. Jadi 12 sekaligus ya, 12 vitamin sekaligus disuntikan bersamaan gitu ya, dalam satu vial itu udah mengandung 12 vitamin. Apa sih manfaat atau keunggulan dari injeksi vitamin atau suntik vitamin? Nah, karena disuntikkan langsung ke pembuluh darah, maka kadar vitamin yang masuk ke darah juga akan lebih maksimal
Berbeda kalau diberikan secara oral yang memerlukan proses penyerapan. Jadi tidak semuanya masuk ke pembuluh darah. Berbeda kalau injeksi. Nah, sehingga efek vitaminnya juga akan lebih nyata, lebih bagus, lebih baik, dan lebih cepat dirasakan. Itu karena langsung masuk ke pembuluh darah. Selain itu, untuk orang-orang yang mungkin mempunyai riwayat sakit mah ya atau lambung, maka akan relatif lebih aman ya menggunakan injeksi ini karena tidak langsung melewati saluran pencernaan ya, berbeda dengan oral yang harus kontak terlebih dahulu ya dengan saluran pencernaan. Nah, selain prokes ya 3M, 5M ataupun 6M, yang tidak kalah pentingnya adalah yang namanya 3T, yaitu testing, tracing, dan juga treatment ya. Ya, jadi untuk testing itu kan maksudnya adalah untuk tes COVID ya, bisa bermacam-macam. Ya, ini kebetulan di Kalbe memang ada laboratorium klinik juga ya, Kalbe Group, namanya Kalgen Innolab, di mana Kalgen Innolab ini kebetulan bisa melayani pemeriksaan tes COVID yaitu berupa PCR. Kemudian ada juga Innolab Saliva. Innolab Saliva ini mirip sebenarnya keakuratannya ya hampir sama dengan PCR, tetapi lebih convenient, lebih nyaman karena yang dites hanya saliva atau air liur. Jadi tidak perlu istilahnya dicolok nasofaringnya, jadi tidak perlu colok sampai hidungnya, kemudian mulutnya gitu ya seperti PCR, tetapi cukup dengan air ludah saja ya, tapi keakuratannya bersama dengan PCR. Kemudian swab antigen ya, kemudian ini adalah pemeriksaan serologi antibodi, dan juga ada pemeriksaan D-dimer untuk pasien-pasien tertentu yang memang berisiko terjadinya penggumpalan darah ya akibat COVID-19 ya. Nah, nanti kan setelah tahu hasilnya ya tentunya akan ditindaklanjuti ya sesuai dengan tata laksana, sesuai dengan pedoman tata laksana COVID-19. Kemudian yang tak kalah pentingnya adalah tracing juga ya. Untuk tracing ini, nah kebetulan di Kalbe itu ada aplikasi melalui bisa dari komputer atau bisa juga dari handphone ya, yang namanya One Health. Ya, di mana One Health ini bertujuan untuk melacak ya setidaknya 24 jam terakhir bagaimana riwayat kontak erat misalnya si karyawan, apakah ada riwayat misalnya dia habis bepergian dari daerah yang mungkin tinggi kasus COVID misalnya. Kemudian apakah ada riwayat kontak erat gitu dengan orang yang ternyata terkonfirmasi COVID misalnya. Kemudian juga bisa melacak bagaimana kondisi kesehatan si karyawan tersebut. Apakah dia sedang hamil, apakah dia punya komorbid tertentu, diabetes, penyakit jantung, dan sebagainya. Kemudian apakah dalam 24 jam terakhir itu si karyawan memiliki gejala tertentu, misalnya demam, sesak, batuk, ataupun gangguan penciuman, ya, mual muntah, dan sebagainya. Nah, kemudian apakah si karyawan tersebut memang pernah terkonfirmasi COVID sebelumnya dan isolasinya sudah selesai ataukah masih dalam isolasi mandiri gitu. Kemudian riwayat vaksin itu juga bisa dimasukkan juga sebagai database dari si One Health ini. Nah, setelah itu juga ada treatment sebagai bagian dari 3T. Jadi kalau misalnya nih dari One Health itu juga bisa ketahuan, oh ternyata dia kontak erat nih dengan orang terkonfirmasi COVID-19, nah maka bisa di follow up apa yang harus dilakukan, misalnya harus karantina mandiri, kemudian kapan cek atau kapan tes COVID-nya dan sebagainya. Demikian juga kalau ternyata dia terkonfirmasi COVID-19, begitu apa yang harus dilakukan? Itu mungkin bisa diberikan obat-obatan ya sesuai dengan pedoman tata laksana COVID-19, terus berapa lama isolasinya dan sebagainya. Ya, jadi kira-kira gambarannya kalau di handphone seperti ini, ya ada aplikasi One Health, jadi ini dimasukkan nik karyawan, kemudian password, kemudian akan muncul seperti ini, ya. Jadi ini sebenarnya untuk lebih ke monitoring juga ya, untuk monitoring juga. Kemudian ya nanti akan muncul pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab dan tentunya memang harus trust ya, jadi jujur gitu ya si karyawan itu untuk mengisi. Gitu, karena itu nggak cuma untuk dirinya sendiri tapi juga untuk karyawan-karyawan lainnya gitu. Nah, kemudian dari One Health ini sebenarnya juga bisa ditarik data ya. Jadi untuk Satgas COVID-nya itu nanti bisa menarik data, bisa langsung merekap ya data yang
hasil pengisian dari si karyawan. Jadi kelebihan aplikasi ini ada database, jadi ada rekap data, jadi pengisian lebih cepat. Jadi berbeda kalau secara manual ya. Kalau secara manual kan mungkin akan lebih lama. Karena untuk data-data tertentu dengan adanya aplikasi ini nanti bisa langsung otomatis gitu, kayak misalnya nama, kemudian nomor handphone, tanggal lahir, kemudian golongan darah, atau riwayat vaksin. Nah itu kan otomatis sudah tersimpan. Jadi begitu mengisi, dan itu kan mengisinya tiap hari ya Bapak Ibu ya, harus tiap hari. Nah itu tidak perlu mengisi ulang lagi gitu ya. Jadi untuk data-data yang memang udah sama gitu, itu udah terekap, udah terekam, dan tidak perlu mengisi ulang gitu. Kali yang mengisi ulang itu misalnya gejala kayak gitu ya, ataupun ada riwayat kontak erat tadi. Nah itu bisa diisi terus gitu ya tiap hari gitu, karena bisa berubah. Jadi karena untuk identitas juga tidak diulang-ulang isinya, maka ya risiko untuk salah itu akan lebih minimal. Ya, pengolahan data juga bisa bersifat otomatis, ya bisa merekap all data, kemudian bisa lihat persentasenya, kemudian riwayat skor. Jadi memang ada scoringnya nih nanti Bapak Ibu ya dari hasil pengisian One Health ini. Dan scoringnya itu diklasifikasikan gitu ya, yang sehat berapa skornya, kemudian yang mungkin observasi, kontak erat ataupun terkonfirmasi. Nah, jadi antara lain isian One Health itu ada identitas, kemudian apakah ada riwayat dia pernah konfirmasi COVID-19. Kalau misalnya ada riwayat konfirmasi COVID-19, apakah sudah selesai isolasi, apakah memang masih isolasi, gitu ya. Kemudian riwayat vaksin, apakah sudah pernah vaksin, kemudian kapan, tanggal berapa, jadi bisa ditrace, misalnya apakah sudah 6 bulan sehingga bisa booster dan sebagainya. Kemudian faktor risiko dalam 24 jam terakhir, misalnya apakah pernah pergi ke tempat umum atau ke kerumunan, apakah menggunakan transportasi umum. Nah, itu kan merupakan risiko ya, risiko kontak erat. Terus kemudian pergi keluar kota di zona merah misalnya, ya, atau mengikuti kegiatan pribadi yang melibatkan banyak orang gitu. Ataukah pernah kontak erat nih dengan rekan kantor dalam 24 jam terakhir tersebut. Kemudian kondisi kesehatannya, apakah punya komorbid, ya, apakah sedang hamil atau tidak. Kemudian juga gejala dalam 24 jam terakhir. Ya, apakah batuk, pilek, dan sebagainya. Nah, nanti akan ada informasi seperti ini rekapannya. Ya. Nah, untuk skornya, ya kalau ini sebenarnya berdasarkan kesepakatan. Ya, kalau di KB itu kesepakatannya kalau skor kurang dari 10, itu artinya sehat. Ya, jadi bisa masuk kerja, tapi tetap prokes, jaga kesehatan. Ya. Kemudian kalau skornya 10-99 itu observasi. Jadi misalnya dia ada gejala demam ya ataupun batuk gitu ya. Jadi skornya itu bisa di atas 10, maka dianjurkan untuk WFH. Jadi tidak boleh masuk kantor karena sebelum masuk kantor dia akan dicek kan oleh security. Jadi ketahuan kalau skornya 10 lebih, nah itu dia tidak boleh masuk kantor. Jadi harus balik pulang WFH. Kemudian dianjurkan untuk berobat ya ke fasilitas kesehatan ataupun ke dokter atau melalui telemedicine ya. Ya kalau perlu PCR ya, dan diinformasikan ke atasan maupun HRD. Kalau skornya 100 sampai 299, nah ini itu kalau kontak erat ya. Jadi dia ada riwayat kontak erat dengan yang terkonfirmasi COVID-19. Jadi dia harus melakukan karantina ya. Kemudian diinformasikan ke atasan HRD dan Satgas Covid, nanti akan dianjurkan kapan dia harus melakukan tes COVID. Gitu ya. Kemudian kalau misalnya skornya 300 itu lebih, ya, itu atau sudah konfirmasi, maka dia harus isolasi. Nah, untuk isolasinya apakah mandiri, di rumah, apakah di rumah sakit, ya tergantung dari derajatnya, ya derajat COVID-nya. Dan tetap informasikan atasan, HRD ataupun Satgas Covid, kemudian nanti akan ditindaklanjuti untuk tata laksananya, gitu ya, sesuai dengan kondisi si pasien tersebut. Gitu. Oke. Jadi untuk take home message-nya bahwa saat ini Indonesia sudah dalam gelombang ketiga ya COVID-19 dengan munculnya varian Omikron ini yang mempunyai daya tular yang sangat tinggi. Tapi kita semua tidak perlu panik, walaupun tetap harus waspada. Jadi lindungi diri kita dengan tetap menerapkan prokes yang benar, disiplin, kemudian vaksin. Jadi kalau belum vaksin lengkap, itu sebaiknya segera vaksin lengkap. Kalau belum booster, ada kesempatan booster, ya silakan untuk vaksin booster. Dan juga perkuat daya tahan tubuh kita. Ya. Nah,
Untuk memperkuat daya tahan tubuh kita, antara lain tadi dengan mengkonsumsi zat gizi secara seimbang, ya, termasuk juga vitamin. Ada beberapa vitamin seperti vitamin B, C, D, E, dan juga mineral zinc itu yang sudah terbukti bermanfaat untuk menjaga fungsi sistem imun tubuh kita dan masuk dalam rekomendasi panduan tata laksana COVID-19. Dan yang tidak kalah pentingnya, ya, untuk memutus rantai penularan si COVID-19 ini perlu adanya 3T tadi, ya, testing, ya, untuk melakukan tes COVID pada orang yang misalnya kontak erat atau yang terkonfirmasi, ya, yang kemungkinan terkonfirmasi, kemudian tracing tadi antara lain dengan kalau di Kalbe itu menggunakan aplikasi One Health, ya, sehingga bisa diketahui atau bisa dilacak bagaimana karyawan apakah ada risiko untuk terkena COVID-19 atau tidak, dan kemudian treatment, jadi ditata laksana, ya, setelah tadi hasil testing dan tracingnya. Oke, demikian Bapak Ibu semuanya yang bisa saya sampaikan, semoga bisa bermanfaat ya untuk Bapak Ibu semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Mungkin waktu saya kembalikan terlebih dahulu kepada Pak Fangki. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Dr. Esther ya atas penjelasannya. Mungkin sebagian besar kita sudah dengar ya, sering dengar gitu istilahnya ya. Tapi sekarang jadi jauh lebih baik lagi pemahaman kita. Oke, tanpa menunggu lebih lama, semua pertanyaan yang masuk sudah kami catat. Nanti kita bahas sebentar di sesi setelah Pak Erik. Oke, Pak Erik, dipersilakan untuk bisa melanjutkan presentasinya. Baik, terima kasih Pak Fangki. Izin saya share screen. Oke, baik, selamat siang Bapak Ibu semuanya. Terima kasih atas kesempatannya Kalbe boleh sharing di Aptiknas di kesempatan hari ini. Di sini saya sedikit menginformasikan saja. Saya rasa banyak hal yang sudah tadi diinformasikan Dr. Esther sudah sangat komplit. Ini sedikit menambahkan. Ini seputar beberapa rekomendasi ya, mungkin pilihan vitamin atau mungkin layanan dari Kalbe yang mungkin bisa dipakai atau bisa kita kolaborasikan di perusahaan Bapak Ibu semuanya, baik saat pandemi maupun pasca pandemi COVID-19 ini. Mungkin sedikit perkenalan seputar apa itu Kalbe ya. Mungkin ada Bapak Ibu yang belum tahu apa itu Kalbe gitu. Jadi Kalbe itu merupakan salah satu perusahaan kesehatan yang sudah cukup established lah ya dari tahun 66. Dan saat ini kita ada 4 divisi bisnis, ada obat resep, produk kesehatan, nutrisi, dan distribusi. Dan sebagai salah satu perusahaan terbuka, kita punya visi, yaitu untuk meningkatkan kesehatan untuk kehidupan yang lebih baik. Nah, salah satunya adalah dengan sharing di webinar dengan kolaborasi dari Aptiknas seperti ini. Dan di tahun 2020, saat kondisi pandemi itu mulai kita sebut ya sebagai pandemi COVID, maka dari Kalbe sendiri kita punya semangat dan punya project, kita namakan sebagai Project Proven. Jadi Project Proven ini merupakan akronim dari promotif dan preventif. Jadi bagaimana kita bisa mendukung program pemerintah. Ini kebetulan juga Pak Menkes kita ya, programnya di tahun 2022 ini juga berbau promotif dan preventif. Agar apa? Agar membangun awareness kita bersama terkait tubuh yang sehat dan lebih baik mencegah ketimbang mengobati. Nah, di sini kita hadir untuk membantu masyarakat. Sedikit saya tambahkan tadi yang disampaikan Dr. Esther seputar budaya kebiasaan ya, sehat, produktif, dan bagaimana kita tetap bisa menjaga daya tahan tubuh di kantor. Paling simpel ya Bapak Ibu, kalau saya suka menganalogikannya itu seperti cheese ya, jadi seperti keju. Bagaimana kita mulai memfilter diri kita dengan lingkungan kita agar kita relatif lebih aman terhadap paparan dari COVID ini. Misalnya kalau kita lihat ini gambar ini ya, bagaimana kita ada physical distancing-nya, menggunakan maskernya gitu ya, menggunakan hand sanitizer, dan semakin banyak keperhatian pada diri kita, semakin banyak kita menjaga diri kita, maka resiko kita terpapar COVID relatif akan lebih kecil dibanding kita tidak menjaga daya tahan tubuh kita nggak menjaga prokes kita, dan ya ini adalah salah satu analogi menurut saya cukup sederhana untuk bisa kita pahami bersama. Dan merujuk
ke pedoman tata laksana COVID, mungkin tadi Dr. Esther sudah sempat sampaikan, saya ingin menekankan saja Bapak Ibu bahwa baik saat ini rekan-rekan kita yang apes lah ya, yang kena jackpot ya, kalau kita di kantor itu suka sebut kalau COVID positif gitu kan, ada positif hamil, ini positif dapat jackpot dari COVID ya. Baik pasien-pasien yang menderita COVID, mungkin nanti ya pasca COVID, dan bagaimana kita sudah memberikan vaksin booster, maka sangat unik ada satu benang merah bahwa saat penderita COVID dianjurkan untuk minum beberapa jenis vitamin ini, Bapak Ibu. Jadi vitamin yang mengandung vitamin C, ada vitamin B, ada vitamin E dan zinc, plus vitamin D. Jadi kalau kita bisa katakan ini kombinasi ya Bapak Ibu ya, B, C, D, E dan zinc. Ini menjadi kayak mungkin kayak hafalan lah ya, kalau misalnya kita membeli produk-produk vitamin saat ini, tanyakan, apakah produk ini sudah ada kombinasi dari vitamin B, C, D, E plus mineral zinc ini. Dan dosis minimal pada vitamin C pun minimal 500 dan vitamin D itu minimal 400 bahkan sampai 5.000 IU kalau pada penderita ya, karena ini merupakan obat. Nah, bagaimana kondisi pasien pasca tata laksana? Jadi pasien pasca terkonfirmasi. Tadi kalau kita cerita sudah konfirmasi dia pakai BCDE dan zinc, pasca terkonfirmasi kita ngomong ini udah sehat kembali ya, maka tetap disarankan, kalau kita lihat di sini ya, dari 3 tabel ini, tetap disarankan untuk melanjutkan penggunaan vitamin ini. Bahkan ini ditambah vitamin A. Jadi selain tadi B, C, D, E, dan mineral itu contohnya zinc, ditambah juga lagi vitamin A. Ini contoh. Terus kita melihat lagi bagaimana efektivitas vaksin COVID untuk dipengaruhi juga pada kecukupan mikronutrien kita atau kecukupan vitamin kita. Dari berbagai faktor yang bisa kita kontrol ya, salah satunya adalah bagaimana nutrisi yang kita konsumsi. Nah, di sini di note juga bahwa perlunya mengkonsumsi mikronutrien di sini Bapak Ibu. Jadi lagi-lagi, baik saya sakit maupun saya tidak sakit, saya sudah sembuh, bahkan setelah vaksin pun kita tetap perlu menjaga daya tahan tubuh kita dengan nutrisi yang baik dan juga mengkonsumsi multivitamin ini. Nah, pertanyaannya, apakah sudah cukup jumlah mikronutrien pada tubuh kita? Dan saran saya, Bapak Ibu, sebenarnya banyak sekali sih, ya gara-gara COVID ini juga ya, pengecekan-pengecekan di laboratorium itu menjadi cukup lazim dilakukan. Tapi ada satu yang sebenarnya pengen saya sharing ke Bapak Ibu ya, seputar pengecekan pengecekan vitamin D. Karena kan vitamin D yang sekarang ini saat paling naik daun ya, setahun 2 tahun belakangan ini. Saat kita mungkin zaman dulu di bangku sekolah ya, kita ngomong bahwa vitamin D itu sangat baik. Oh ya, karena Indonesia itu isinya matahari, kita berjemur dan sebagainya ya. Tapi ternyata Bapak Ibu, mau lingkup usia ibu hamil, anak-anak, wanita ini merepresentatifkan usia produktif, bahkan geriatri ya, orang tua ya. Ternyata semua kelompok usia ini defisiensi vitamin D. Ini suatu hal yang unik menurut saya. Di saat matahari banyak, katanya Indonesia itu juga negara kepulauan, ada khatulistiwa dan lain, defisiensi ternyata. Ini yang menjadi isu. Kenapa orang suruh konsumsi vitamin D itu jadi naik daun? Karena memang ternyata defisiensi pada semua kelompok usia. Saya ambil satu penelitian, ini penelitian cukup baru ya sebenarnya. Ternyata ada hubungan kaitan vitamin D dengan tingkat keparahan dan kematian akibat COVID. Ini bukan menakutkan ya, tapi ini data penelitian. Jadi ya saya tampilkan data penelitian bahwa ternyata kalau misalnya kita kekurangan vitamin D atau kita sebut sebagai defisiensi vitamin D, ini contoh ya defisien, maka ada resiko 98,9% death rate. Jadi ada tingkat kematian yang lebih tinggi saat kita kekurangan vitamin D. Sehingga saran saya, rekan-rekan mulai perlu aware ya, Bapak Ibu perlu aware, perlu datang mungkin ke laboratorium terdekat, cek kadar vitamin D. Apakah saya sudah sufisien atau tidak? Ini salah satu vitamin yang menurut saya perlu untuk dicek saat ini. Saya sendiri, Bapak Ibu, mulai aware tentang vitamin D ini gara-gara COVID. Gara-gara kita akhirnya saling sharing di grup,
di internal kita. Nah, kita cek, dan saya sendiri defisiensi. Saya ketakutan juga ya dengan beberapa data ini. Akhirnya saya konsumsi. Bahkan sampai sekarang saya udah non-stop 2 tahun konsumsi vitamin D dan belum normal, masih insufficient. Artinya untuk bisa ke jumlah atau kadar normal itu butuh waktu yang sangat panjang, Bapak Ibu, dan butuh kadar yang sangat tinggi. Nah, itu menjadi salah satu parameter kenapa tadi di slide sebelumnya, baik saat orang itu COVID, sembuh dari COVID, pasca vaksin pun tetap perlu konsumsi vitamin. Karena untuk mencapai posisi normal atau sufficient itu butuh waktu yang sangat panjang. Lebih kurang seperti itu. Nah, di sini sedikit merekomendasikan produk unggulan dari Kalbe yang sudah sesuai dengan tata laksana COVID terbaru ya di Januari 2022. Kita punya produk Zegafit. Mohon maaf ini gambarnya ya. Saya nggak tahu ini mungkin kompres ya. Zegafit atau Proofjet ini adalah multivitamin kita. Bisa ditambahkan dengan Proof D, di sini vitamin D kita dengan berbagai jenis sediaan, dan vitamin E kita punya Proof E. Dan kombinasi Zegafit atau Proofjet ini dengan Proof D dan Proof E ini sudah dipakai di berbagai rekomendasi di rumah sakit, mungkin ya di telemedicine, dokter-dokter juga merekomendasikan produk-produk ini. Kemudian Bapak Ibu, saya juga merekomendasikan di sini, siapa tahu ada kebutuhan ya di kantor Bapak Ibu semuanya, kita menyediakan layanan suntik sehat. Jadi di sini Kalbe bekerja sama dengan rumah sakit atau bekerja sama dengan klinik terdekat, kita akan bawa layanan suntik sehat vitamin ini ke kantor Bapak Ibu atau ke perumahan Bapak Ibu atau mungkin ke tempat mungkin ya tempat perbelanjaan dan sebagainya, untuk melakukan suntik vitamin ini. Nah, dampaknya apa? Benefit ini yang pasti kalau namanya disuntik ya, efek klinis lebih terasa, bisa langsung masuk ke dalam aliran darah dan relatif aman bagi lambung. Dan kita punya 4 jenis sediaan, ada vitamin C itu ada Proof C, vitamin B ada Calmeco, multivitamin ada Cernevit dan Proofit. Dan juga kita tambahkan package Bapak Ibu, jadi kalau dengan kondisi sakit ini saat suntik sehat, kita juga menilai bahwa 3 dari 4 orang itu tidak tahu resiko comorbid. Kalau misalnya Bapak Ibu sempat baca ya, ada istilah comorbid. Itu adalah resiko-resiko orang yang belum tahu bahwa dia punya resiko-resiko mungkin kayak darah tinggi, mungkin resiko jantung, dan sebagainya. Nah, di sini Bapak Ibu, data survei mengatakan bahwa 3 dari 4 orang itu belum tahu bahwa dia punya resiko-resiko seperti itu. Dan ini juga sejalan dengan data pasien COVID di Indonesia. Bahwa semakin bertambahnya usia, kita tahu bersama ya resiko-resiko tersebut itu makin besar. Contoh, hipertensi ini darah tinggi, diabetes, dan penyakit jantung. Jadi semakin bertambahnya usia, resiko kematian tinggi disebabkan oleh apa? Karena resiko komorbid ini. Hipertensi lah, diabetes lah, atau penyakit jantung. Nah, kita akan bawa layanan ini untuk screening ke Bapak Ibu semuanya untuk mengetahui apakah saya ada resiko saat ini dan bagaimana kita mencegah, lebih baik mencegah ya ketimbang nantinya udah mengobati. Nah, selain itu juga Bapak Ibu, kita mengadakan juga secara berkala aktivitas edukasi. Kita sangat open, bisa datang ke perkantorannya Bapak Ibu untuk melakukan edukasi kesehatan. Yang saat ini sebenarnya kita sudah lakukan secara berkala. Kemarin contohnya di Bisnis Indonesia, yang saat ini kemarin kita sempat di Apindo, hari ini di Aptiknas, dan akan terus kita lanjutkan secara berkala ya Bapak Ibu ya. Jika ada kebutuhan, bisa di-request ke tempat kita. Oke, dan juga Bapak Ibu, kita punya layanan telemedicine, ya sebagai bagian dari Kalbe Group, kita punya Klik Dokter, dan juga bisa menyediakan misalnya kebutuhan telemedicine bagi pasien isoman, ya mungkin bagi karyawan Bapak Ibu, atau mungkin buat rekan-rekannya. Kita juga memberikan layanan konsultasi di sana, ada dokter yang gratis, ada dokter yang berbayar, dan juga penjualan produk-produk baik suplemen maupun obat-obatan. Sehingga Bapak Ibu di sini proven hadir untuk membantu Bapak Ibu semua, baik untuk penyediaan vitamin sesuai dengan rekomendasi dokter yang tadi sempat saya sampaikan, sehingga kita membuka opportunity untuk mungkin ada kebutuhan produk vitamin untuk karyawan dalam jumlah yang besar, kita bisa datang ke tempat Bapak Ibu menawarkan dengan harga yang namanya beli dalam skala besar pasti lebih murah ya.
kita bisa berikan sesuai dengan kebutuhan atau mungkin budget Bapak Ibu. Kita punya program booster imunitas, tadi suntik sehat yang sempat saya sampaikan. Kita punya program edukasi kesehatan di sini oleh tenaga kesehatan atau psikolog, seperti hari ini bersama dengan Dr. Esther, dan juga kebutuhan telemedicine yang saat ini cukup banyak bagi karyawan-karyawan yang positif COVID. Dan di sini kita hadir untuk membantu semua pihak, misalnya bagi Bapak Ibu pemilik bisnis, mungkin bagi para HRD atau GA, para komunitas, mungkin Bapak Ibu ada komunitas, kita bisa bantu juga, atau mungkin setiap individu kita yang agar tetap sehat dan produktif selama pandemi. Dan untuk informasi lebih lanjut, Bapak Ibu bisa kontak ke tim kita di sini, ada namanya Siti atau Salsa, di nomor HP dan email tersebut. Silakan di print screen Bapak Ibu untuk gambarnya di sini, sehingga ada kebutuhan Bapak Ibu bisa segera kontak ke kita. Oke, sebagai take home message saja, selain dengan menjalankan protokol kesehatan, tetap diperlukan ya daya tahan tubuh yang baik untuk mengurangi resiko terinfeksi COVID. Tadi kita lihat yang keju, yang tadi ya gambar keju. Dan multivitamin yang diperlukan untuk menunjang daya tahan tubuh yang pasti minimal itu adalah mengandung kombinasi B, C, D, E, dan zinc. Kombinasi kandungan vitamin dan mineral yang ada pada Zegalfit atau Proof Jet ditambah dengan Proof D dan Proof E, ini telah memenuhi pedoman tata laksana COVID dan pasca COVID untuk membantu menjaga daya tahan tubuh agar tetap terjaga dan produktif. Proof One di sini hadir untuk membantu para rekan-rekan di sini agar tetap produktif dan fit. Sehingga silakan kontak kita ya Bapak Ibu jika ada kebutuhan terkait vitamin, suntik sehat, mungkin edukasi seperti ini, atau mungkin layanan telemedicine lainnya. Baik, terima kasih. Sekian dari saya kembalikan ke Pak Fangki. Oke, terima kasih Pak Erik ya. Jadi saya undang sekarang Pak Erik, Bu Esther untuk bisa bergabung. Kita mau Q&A ya, beberapa pertanyaan yang sudah masuk di chat ya. Saya izin bacakan ya. Coba kita lihat. Yang pertama ini dari Pak Surya sepertinya nih ya, yang pertama nih. Dokter mau tanya, apa ada varian COVID kombinasi Delta dan Omikron? Kombinasi Delta dan Omikron. Silakan, Dok. Ya, terima kasih Pak Surya ya. Jadi memang ada laporan ya, laporan itu varian kombinasi antara Delta dengan Omikron yang disebut Deltacron apa Delmicron ya, saya lupa. Jadi ada memang kombinasi ya, jadi varian Delta sekaligus varian Omikron gitu. Tapi sebenarnya ya, mau variannya apapun gitu, sebenarnya untuk tata laksananya, kemudian untuk pencegahannya itu sih sebenarnya juga hampir sama gitu ya. Cuma memang untuk apalagi kalau untuk tesnya juga, tesnya kan dia khusus ya. Jadi kalau misalnya kita tes PCR atau apalagi swab antigen, nah itu tidak bisa membedakan ya ini varian Omikron kah, varian Delta kah, ataupun varian yang lain. Jadi hanya ini positif COVID atau tidak gitu ya. Nah untuk tahu apakah variannya itu entah misalnya Omikron ataupun non Omikron, nah itu bisa menggunakan PCR khusus yang namanya PCR-O+, ya yang berbasis SNP. Ya, nah tetapi itu pun baru probable, jadi positif probable Omikron atau positif non Omikron, ya atau negatif. Nah kalau mau untuk pastinya, ya variannya itu varian apa, itu dia harus menggunakan tes yang namanya WGS, Whole Genome Sequencing, dan itu tidak semuanya punya ya, gitu. Tapi sebenarnya mungkin kita sih nggak perlu terlalu apakah saya misalnya kita terkena gitu ya COVID-19, apakah ini Omikron apa bukan ya gitu. Mungkin sih nggak perlu terlalu ini ya harus sampai tahu itu Omikron atau bukan gitu, karena sebenarnya untuk tata laksananya sih sama, untuk periode isolasinya sama, kemudian untuk pengobatannya sama ya, untuk suplementasinya juga sama, untuk pencegahannya pun juga sama sebenarnya gitu sih. Tapi memang ada ya laporan kombinasi tadi gitu ya, kombinasi varian Delta dan juga varian Omikron
Ya. Jadi memang ada ya, Dok ya. Ada ya. Ya, Kalau nggak salah Deltacron atau Delmicron gitu. Oke. Iya. Ya. Oke, saya lanjut langsung ke pertanyaan berikutnya ya, Pak Nanang dari Surabaya nih. Apakah mungkin maksudnya Up Health System ini mungkin maksudnya One Health kali ya? One Health System menguji pasien positif COVID-19 untuk varian Omicron. Ya, oke. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi untuk One Health itu dia bukan untuk mengetes ya apakah si orang ini gitu atau si karyawan ini dia terkena varian tertentu. Ya, kalau untuk tadi untuk kembali untuk menentukan si karyawan ini misalnya dia terinfeksi COVID dengan varian tertentu, memang harus menggunakan minimal PCR-O+, kebetulan di Calgen Innolab ada ya PCR-O+, atau WGS tadi gitu. Ya, kalau untuk One Health itu lebih ke misalnya gini nih, ya jadi ketahuan nih begitu skornya misalnya di atas 100 dan ternyata pas begitu dilihat rekapannya itu ternyata dia pernah kontak erat. Ya, pernah kontak erat misalnya dengan orang atau karyawan lain yang terkonfirmasi COVID-19. Nah, itu kemudian akan ditindaklanjutin nih, ya. Jadi, kamu harus karantina, ya, karantina. Kalau misalnya habis karantina itu paling nggak hari ke-5 itu harus tes COVID. Kalau misalnya nggak ada gejala, mungkin antigen sih cukup ya. Tapi kalau misalnya ada gejala, itu nggak harus nunggu 5 hari, jadi langsung bisa tes dan sebaiknya sih disarankan PCR ya atau lem saliva gitu. Nah kalau misalnya ternyata negatif, misalnya hari ke-5 negatif, berarti dia bebas nih ya. Jadi dia bukan COVID, ya. Maksudnya dia nggak terkena COVID. Silakan masuk kantor gitu. Tetapi kalau misalnya ternyata begitu swab hari ke-5 dia positif. Nah, berarti dia kan masuk terkonfirmasi nih jadinya. Nah, maka akan ditindaklanjuti sesuai dengan pedoman tata laksana. Ya, kalau misalnya gejalanya ringan ataupun tanpa gejala, ya mungkin bisa di rumah saja isolasi mandiri gitu ya, minum suplemen ataupun juga bisa minum antivirus seperti Favipiravir jika dia mempunyai gejala. Misalnya seperti itu. Tapi kalau misalnya gejalanya mengarah ke sedang atau berat dan perlu di rumah sakit, ya maka harus dirujuk di rumah sakit. Misalnya seperti itu sih. Jadi lebih ke trace aja sih ya untuk One Health itu. Tapi memang harus jujur ya. Kadang-kadang ya nggak demam bilangnya nggak demam atau malah sebaliknya gitu supaya WFH. Nah, jadi harus jujur juga ya gitu. Ya. Misalnya batuk tapi dia nggak bilang. Nah padahal dan ternyata batuknya COVID tapi dia masuk gitu. Nah itu kan merugikan karyawan yang lain ya. Betul. Jadi memang harus jujur gitu. Ya. Oke, kemudian berikutnya Pak Nanang nih, masih pertanyaan kedua ya dok. Apa yang harus dilakukan untuk memperlambat penyebaran varian Omicron? Ya, jadi untuk memperlambat, terima kasih juga ya pertanyaannya. Jadi kalau untuk memperlambat penyebaran Omicron, ya dan nggak cuma Omicron ya, tapi juga varian-varian lainnya. Nah itu tadi ya, yang pertama 3T itu tadi penting, yaitu untuk memutus rantai penularan. Kemudian ya tetap ya menggunakan prokes, kemudian vaksin ya, dan vaksin booster ini memang disarankan ya untuk Omicron karena kalau hanya vaksin primer itu ternyata tadi berdasarkan penelitian maka tingkat perlindungan ya terhadap Omicron itu ternyata menurun. Jadi memang disarankan untuk di booster ya supaya kekebalan terhadap Omicron itu meningkat kembali. Gitu. Kemudian perkuat daya tahan tubuh juga. Jadi nggak cuma sekedar prokes, nggak cuma sekedar vaksin, tapi juga perkuat daya tahan tubuh. Seperti tadi juga di info mengenai apa tadi CIS itu tadi ya, ya gitu kan, CIS ya. Jadi pasti masih ada celahnya gitu loh kalau cuma satu modalitas saja yang dilakukan. Jadi harus berbagai cara gitu dilakukan untuk lebih memperkuat daya tahan tubuh kita sehingga bisa menghambat ya penularan dari si COVID-19 tersebut, termasuk varian Omicron, Pak. Iya. Oke. Pertanyaan ketiga nih terakhir Pak Nanang, apakah breakthrough infection lebih mungkin terjadi dengan varian Omicron jika sudah divaksinasi? Ya. Oke, ini menarik ya pertanyaannya mengenai breakthrough infection. Jadi breakthrough infection itu adalah seseorang terinfeksi COVID-19 padahal dia sudah divaksin gitu ya. Sudah divaksin.
Jadi memang walaupun kita sudah divaksin, yang pertama diingat adalah bukan memberikan kekebalan 100%. Ya, hanya menurunkan risiko dan menurunkan risiko keparahan dan juga kematian. Dan yang kedua, berdasarkan penelitian, jadi setelah 6 bulan divaksin, ya vaksin lengkap, ya jadi setelah dosis kedua vaksin, setelah 6 bulan itu tingkat kekebalan atau jumlah antibodi dalam tubuh kita ini berkurang jauh, ya sehingga perlu di booster, ya perlu ditingkatkan lagi gitu kekebalan tubuh kita ini, karena memang setelah 6 bulan itu biasanya cenderung turun dan itu tidak istilahnya tidak kuat lagi gitu ya untuk melindungi tubuh kita terhadap COVID, termasuk apalagi terhadap Omikron ini gitu. Jadi harus di booster. Nah, perkara apakah memang lebih berisiko breakthrough infection apa enggak? Ya pertama juga itu banyak faktornya ya, tergantung dari tingkat kekebalan tubuh masing-masing orang juga. Gitu. Ada yang udah divaksin, udah pernah terinfeksi, udah divaksin lengkap, bahkan udah di booster pun itu masih terkena infeksi juga gitu. Tapi ada juga yang mungkin baru vaksin pertama, kedua gitu ya, belum pernah terinfeksi tetapi dia tidak terkena infeksi. Jadi itu bukan jadi patokan ya. Apakah kalau misalnya udah vaksin itu pasti breakthrough infection-nya lebih rendah ataupun lebih tinggi, tapi tergantung dari masing-masing individu, masing-masing kekebalan dari masing-masing individunya. Yeah. Gitu. Dan ada yang udah divaksin tapi malah apa ya? Ya ini walaupun sangat kecil ya, sangat langka. Jadi sudah divaksin tapi tidak terbentuk antibodi. Ada tuh yang seperti itu. Gitu. Ya. Jadi nggak sakti juga ya meskipun udah divaksin ya. Makanya prokes itu tetap ya. Jadi walaupun ya walaupun sudah divaksin tapi bukan berarti kendor ya prokesnya. Jadi tetap harus prokes. Ya. Gitu. Oke, berikutnya Pak Surya nih kembali bertanya ya. Kalau Pak Surya ini, dokter mau tanya, saya sejak pakai masker sering alami sesak napas. Nah ini bagaimana mengatasinya? Oke, mungkin maskernya seperti apa gitu ya. Mungkin kalau misalnya dia masker, ada juga yang misalnya kalau pakai masker double udah masker medis, kemudian tambah masker kain mungkin lebih ngap ya. Karena biasanya masker bedah yang biasa itu kan mepet hidung ya, Pak ya. Nah, itu kadang-kadang ngap ya gitu. Nah, kalau misalnya untuk masker, mungkin untuk masker yang pakai yang jenis KN95 gitu ya. Kemudian KF95 itu biasanya ada space ya, ada jarak di antara hidung dengan masker. Nah, itu mungkin akan lebih apa ya, lebih enak gitu, lebih nyaman gitu. Ya. Itu sih. Ya tergantung ya itu, jadi bisa dari jenis maskernya gitu ya. Ya kalau misalnya makanya jangan terlalu ini juga ya. Masa rapet tapi tadi ada space antara hidung dengan masker gitu. Tapi untuk di sekelilingnya tetap harus rapet ya. Gitu. Karena kalau nggak rapat ya sama aja gitu. Oke. Pak Kurnia berikutnya ya. Pak Kurnia Aprianto, bagaimana cara mempercayai atau trust ke karyawan yang mengisi form aplikasi tadi ya? Dan apakah terkoneksi ke Peduli Lindungi ya? Terkoneksi atau tidak ke Peduli Lindungi? Ya. Oke, jadi kembali lagi memang kebetulan di KB itu ada salah satu value-nya ya dari Pancasila itu adalah trust is the glue of life. Jadi harus trust ya, harus percaya ya. Memang ya namanya orang ya gitu, walaupun ya diminta jujur kadang-kadang ya mungkin ada juga ya yang nggak jujur gitu. Tapi kita kasih sanksi sih kalau memang ketahuan ya. Benar ya Pak Erik ya, kalau misalnya ada yang ketahuan kita kasih SP dong. Iya. Itu kita dikasih sanksi Pak, ya dikasih sanksi bahkan kasih SP gitu ya. Bahkan kalau lupa ngisi One Health pun ya itu bisa kena ini juga gitu ya, bisa kena SP juga gitu. Kalau misalnya udah beberapa kali nggak ngisi One Health sesuai dengan waktu yang ditentukan. Jadi kita kan tiap hari itu seluruh karyawan itu harus mengisi One Health dan dibatasin jamnya Pak kalau di Kalbi itu. Jadi kalau hari kerja itu sampai sekitar jam 10 ya, 10 apa 9 ya, 10 lah ya, jam 10. Sebelum jam 10 itu harus sudah ngisi. Kemudian kalau hari libur, nah itu yang kadang-kadang bikin orang suka lupa gitu ya, kalau hari libur atau WFH di rumah, nah itu sering lupa gitu. Nah kalau hari libur itu bisa ditoleransi sampai jam 12 ya, sampai jam 12 untuk pengisian si One Health ini. Kalau misalnya WFO ke kantor, nah itu
biasanya nggak lupa karena setiap mau masuk ke ruangan itu kan udah dicegat sama security dulu gitu ya untuk menunjukkan One Health. Jadi nggak bakal lupa. Yang sering lupa itu kalau WFH ataupun libur tanggal merah. Nah itu sering kali lupa gitu ya. Nah itu kalau misalnya lupa sekali gitu ya kan itu dari Satgas, dari PIC yang merekap hasil One Health itu dia akan lapor ke atasannya, ke atasan karyawan tersebut. Nah kemudian nanti atasannya akan melakukan teguran, ya, kemudian memberikan coaching and counseling. Nah, kalau misalnya sudah lupa lagi, nah bisa diberikan surat peringatan juga sampai segitu ya. Jadi memang ini apa ya? Kami menganggap ini serius gitu ya mengenai tracing ini, yaitu untuk untuk mencegah terjadinya kluster perkantoran antara lain. Nah, untuk ngeling nggak sih ke Peduli Lindungi, memang untuk yang One Health-nya sih nggak ngeling ke Peduli Lindungi, tetapi dengan adanya One Health, kemudian ketahuan misalnya dia kontak erat, kemudian dites swab dan ternyata ya positif, nah itu akhirnya juga ngeling gitu ya ke Peduli Lindungi. Gitu. Dan satu lagi yang bisa kami sharingkan juga bahwa untuk masuk perkantoran kami juga harus scan Peduli Lindungi juga ya, seperti kalau masuk ke mall ataupun standar itu ya. Iya betul Pak, mungkin di perkantoran Bapak Ibu juga begitu ya. Jadi kalau misalnya dia positif, kemudian statusnya hitam, ya kalau konfirmasi kan status hitam, jadi tetap nggak bisa masuk ya ke kantor. Jadi harus berubah dulu jadi hijau. Ya. Gitu. Ya. Oke Dok. Berikutnya saya beralih ke pertanyaan dari Pak Lutfi nih, dari Menebia Mitsumi, ya, PT Menebia Mitsumi. Sebelumnya saya penyintas COVID-19 Juli 2021. Dia melakukan 3 minggu isoman dan sembuh, kemudian vaksin. Tapi belum lama, 3 minggu yang lalu kena demam tinggi, kemudian cek PCR dan hasilnya positif. Tetapi untuk kali ini saya hanya isoman 7 hari, kemudian sembuh, sudah cek PCR dan negatif. Yang ingin saya tanyakan, mengapa jangka waktu penyembuhan isoman berbeda dari pertama kali kena COVID untuk gejala dan penanganan sama, gitu ya? Ya, baik. Terima kasih atas pertanyaan. Jadi memang untuk Omikron, jadi kan walaupun mungkin belum dicek apakah benar-benar Omikron atau enggak, tetapi memang sebagian besar sih diprediksi untuk saat ini di gelombang ketiga itu infeksinya adalah varian Omikron. Ya, bahkan di luar negeri, di Amerika gitu mungkin udah lebih dari 98% itu Omikron ya. Kalau di Indonesia mungkin, kalau di Jakarta sih sebagian besar juga udah Omikron. Kalau di daerah atau secara nasional itu mungkin perbandingannya 70% Omikron, 30% Delta gitu ataupun yang lain. Ya. Nah, untuk Omikron itu memang walaupun penyebarannya sangat cepat ya, tingkat penularannya sangat tinggi, tetapi berdasarkan data-data yang ada ya, untuk gejalanya itu memang relatif lebih ringan dan lebih cepat hilang ya dibandingkan varian Delta memang. Jadi ada data juga, jadi tingkat perawatan di rumah sakit, tingkat perawatan di ICU, tingkat kematiannya itu juga jauh lebih rendah ya untuk yang Omikron ini dibandingkan dengan varian lainnya. Walaupun memang belum pasti itu karena si varian Omikron yang menyebabkan gejala lebih rendah, tetapi diperkirakan kemungkinan karena sudah banyak yang vaksin. Jadi nah, dengan adanya vaksin yang sudah ada tersebut, itu menyebabkan makanya gejalanya itu relatif lebih ringan dibandingkan kalau misalnya belum vaksin. Jadi belum tentu karena si Omikronnya, tetapi bisa saja karena status kekebalan si orang yang terkena infeksi tersebut, Pak. Jadi makanya lebih cepat sembuh gitu ya, lebih cepat hilang gejalanya. Bahkan ada yang cuman nggak ada gejala atau cuman nyeri-nyeri gatal tenggorokan saja gitu ya. Demam jarang biasanya Omikron ini ya, batuk juga paling batuk kering. Anosmia juga sepertinya jarang dibanding Delta. Dulu kan gangguan penciuman, gangguan perasa itu sering ya dijumpai. Kalau yang Omikron ini tampaknya lebih jarang gitu. Sebenarnya ya untuk isolasi itu kalau secara pedoman tata laksana COVID-19 itu yang terbaru pun itu sebenarnya sama sih Pak ya. Kalau tidak ada gejala itu 10 hari, setelah 10 hari dihitung dari pengambilan swab.
ya, swab test. Kemudian kalau ada gejala itu minimal 10 hari plus 3 hari bebas gejala, ya, dihitung dari mulai timbulnya gejala. Nah, tetapi memang mungkin karena kecenderungan untuk Omikron ini cepat sembuh tadi, ya, maka bisa dilakukan tes PCR ulang itu setelah 10 hari, ya, 10 hari dari PCR pertama. Dan kalau misalnya negatif itu udah dianggap sembuh. Dan status di Peduli Lindungi itu biasanya H+11. Kalau misalnya tadi PCR-nya negatif itu sudah bisa berubah. Tapi untuk PCR ini, PCR ulang ini tidak wajib ya untuk yang kasus tanpa gejala ataupun kasus ringan ataupun kasus sedang itu sebenarnya nggak wajib. Ya, jadi isolasi aja ya, isolasi mandiri tadi sesuai dengan anjuran. Nanti kalau untuk status di Peduli Lindungi, kalau nggak tes ulang itu H+15 dia akan berubah statusnya, gitu. Oke. Apakah sudah menjawab ya dari pertanyaan Pak siapa tadi? Pak Lutfi ya. Pak Lutfi ini sebenarnya tanya lagi nih yang kedua nih, yang tanya apa bedanya ya, karena ini terkait dengan demam Bu, yang membedakan dengan penyakit lain ya, karena banyak case-nya kan dideteksi dari demam. Bagaimana cara membedakan antara COVID dengan penyakit lain yang diawali dengan demam ini ya? Oke. Ya, terima kasih Pak ya. Jadi memang gejala COVID ya, termasuk Omikron ini sebenarnya mirip-mirip dengan gejala flu ya, dengan gejala common cold. Sebenarnya ada yang namanya istilahnya flu, ada yang istilahnya common cold. Common cold itu biasanya cuma pilek-pilek ya dan lebih ringan. Ya, kemudian kalau influenza itu pilek, batuk, demam gitu yang lebih berat. Dan kalau misalnya COVID itu kadang-kadang juga gejalanya mirip ya. Ya, ada batuk, ada pilek, nyeri tenggorok, ada demam, ya, kemudian ada kalau yang lebih berat bisa jadi sesak juga gitu. Nah, memang susah membedakan kalau hanya dilihat dari gejala saja, gitu. Nah, yang perlu dilakukan ya untuk membedakan apakah ini COVID atau enggak ya dites tadi, tes COVID gitu, misalnya dengan swab antigen atau PCR ataupun lens saliva. Apalagi kalau memang ada riwayat kontak erat. Ya, kalau ada riwayat kontak erat itu memang anjurkan untuk tes ya, untuk tes COVID. Walaupun ternyata misalnya memang ternyata bukan gitu ya. Apalagi karena kan memang ini kondisi pandemi ya, di mana kasus meningkat, banyak orang yang terinfeksi, jadi lebih ada risiko gitu ya, ada risiko terinfeksi COVID-19 walaupun belum tentu ya. Gitu. Jadi kalau misalnya mengalami gejala, misalnya si karyawan ada batuk atau itu dia skornya pasti udah lebih dari 10, maka dianjurkan tidak masuk kantor. Ya, kemudian diobservasi, diobservasi, jadi ada yang dipantau di mana kondisinya. Kalau perlu ini juga konsultasi ke dokter ataupun bisa melalui telemedicine ya, sekarang bisa telemedicine. Nah, kalau misalnya begitu diamati ternyata memang kemudian dianalisis, misalnya ternyata pernah nih udah kontak erat misalnya. Ya sebaiknya dites gitu ya untuk mengetahui apakah dia memang COVID ataupun bukan. Karena kalau dari gejala sih tidak bisa ya, karena gejalanya mirip banget gitu. Kalau mirip dengan DBD sama tipes Bu, itu Bu Dokter yang paling sering katanya itu. Ya, DBD juga ya, DBD itu biasanya demam, ya demamnya tinggi gitu. Tapi biasanya musiman ya, biasanya ya, mungkin untuk pada saat-saat hujan ya, musim-musim hujan gitu ya, itu memang harus dicurigai juga gitu ya. Nah, tapi kembali lagi gitu ya, apalagi kalau masih pandemi, masih COVID naik seperti ini, ya nggak ada salahnya tes COVID gitu. Nah, kalau bukan nanti akan dilihat kembali, dianalisis kembali. Kalau misalnya ternyata bukan COVID, nah, apakah memang demam berdarah atau bukan memang tipes. Kalau tipes itu biasanya demamnya cenderung malam ya. Kemudian juga bisa disertai dengan gangguan pencernaan biasanya kalau tipes itu. Gitu. Ya. Sebentar ya, ini masih banyak pertanyaan, tapi saya coba ringkas beberapa ya. Ya, baik. Nah, ini dari Pak Mawardi. Ada beberapa vitamin yang disampaikan, apakah bisa dikonsumsi oleh segala umur? Ya, terima kasih pertanyaannya. Nah, kalau untuk vitamin tadi yang mungkin disampaikan oleh Pak Erik ya, ada Segafit, ada Proof-Z, kemudian ada apalagi Pak Erik mungkin ada Forneuro ya. Nah, memang itu untuk dewasa ya, untuk dewasa.
Nah, kalau misalnya untuk anak di bawah 12 tahun itu perlu dikonsultasikan ke dokter terlebih dahulu. Tapi untuk Proof D3 tadi ada yang bentuknya drops, ya, ada yang bentuknya tablet yang 1000 IU. Nah, itu bisa saja diberikan pada pasien anak, bahkan pada bayi pun bisa ya untuk yang drops. Itu karena bayi pun ternyata direkomendasikan ya untuk diberikan suplementasi vitamin D ya sebanyak 400 IU per harinya. Jadi dengan satu tetes Proof D3 drops itu ya bisa diberikan untuk bayi. Untuk anak juga ya, untuk anak mungkin bisa 2-3 tetes, 2-3 tetes perharinya. Bahkan pakai yang 1000 pun itu masih boleh ya untuk anak-anak, ya untuk anak sekolah ya. Kemudian untuk remaja ya itu juga bisa ya untuk yang menggunakan 1000 IU. Nah, apalagi kalau misalnya ternyata dites kadarnya rendah, nah mungkin bisa lebih tinggi lagi tuh dosis yang diperlukan, bisa sampai 4.000, bahkan bisa sampai 6.000 dan sebagainya, tergantung dari kadar vitamin D-nya juga dari kondisi si anak tersebut. Gitu. Kemudian kalau untuk Starmuno tadi sempat disinggung nggak Pak Erik, untuk Starmuno ada 2 sediaan, ada yang kaplet, ada yang sirup juga ya. Yang sirup ini tentunya bisa juga ya untuk anak ya 6 tahun ke atas gitu. Ya. Oke, itu mungkin ya, Pak Erik mau menambahkan? Silakan. Ya. Sudah sih Dok, udah komplit banget Dok. Dari job Dokter Esther. Ini pesertanya nanyanya ke dokter semua nih, curiga juga kita ya. Mumpung ada dokter kayaknya ya. Oke, Pak Awi, vaksin booster ini apakah harus 6 bulan? Saya baca di Jepang 8 bulan. Ini sebaiknya seperti apa? Terus apakah bisa memilih boosternya? Karena tadi dilihat efektivitasnya beda-beda. Ya. Silakan. Ya, terima kasih Pak Alwi ya. Jadi memang kalau di luar negeri itu sih banyak yang nggak 6 bulan ya patokannya. Ada yang 5 bulan, ada yang 4 bulan, bahkan ada yang 3 bulan. Nah, untuk di Indonesia kita mengikuti aturan dari pemerintah sih Pak, ya dari Kemenkes. Mungkin disesuaikan dengan ketersediaan vaksin juga gitu ya, di mana masih banyak juga gitu ya penduduk Indonesia yang belum vaksin lengkap gitu ya. Kemudian juga ketersediaan vaksinnya juga relatif terbatas ya, oleh karena itu ada batasan 6 bulan gitu ya untuk bisa di booster. Seperti itu sih Pak. Kayak dulu juga pernah ya, kalau misalnya habis terinfeksi boleh nggak, kapan boleh divaksin? Mungkin dulu pernah dengar ya. Kenapa kok kalau di saya itu 3 bulan gitu ya. Sedangkan sebenarnya mau 1 bulan pun sebenarnya juga nggak masalah gitu ya. Itu karena ketersediaan vaksin dan juga masih banyak yang belum divaksin gitu. Jadi ya itu memang regulasi gitu ya supaya merata gitu ya dapat vaksin. Ya, itu ya Pak Awi ya. Saya lanjut lagi Pak Andi Pranata. Aktivitas apa saja yang perlu kita lakukan secara rutin agar bisa mencapai kadar vitamin yang sufficient selain minum dan suntik vitamin D ya. Soalnya Pak Erik aja 2 tahun itu belum balik-balik ya. Silakan Dok. Oke, ini maksud untuk semua vitamin atau khusus vitamin D tadi ya? Kayaknya vitamin D nih, mencapai kadar vitamin yang sufficient. Vitamin D ya. Oke. Ya, jadi jadi mengenai vitamin D itu memang di masa pandemi COVID-19 ini lagi istilah populer ya untuk vitamin D ini, karena ternyata tidak hanya untuk tulang, tidak hanya untuk gigi ya seperti yang dulu waktu sekolah kita pelajari gitu ya, tetapi ternyata fungsinya banyak sekali gitu, termasuk untuk sistem imun. Nggak cuma sistem imun, sebenarnya untuk organ-organ fungsi tubuh kita yang lain itu juga memerlukan vitamin D. Nah, dari mana kita bisa mendapatkan sumber vitamin D, mendapatkan vitamin D yang cukup? Nah, sebenarnya ada dari beberapa sumber ya Pak. Ada dari berjemur. Nah, jadi kalau di pandemi ini kan juga dianjurkan untuk berjemur, salah satunya untuk mendapatkan vitamin D. Nah, dengan berjemur, maka provitamin D yang ada di kulit kita, jadi secara alamiah ada yang namanya provitamin D, itu akan diubah menjadi vitamin D3 dengan bantuan sinar ultraviolet B matahari. Dan itu memang merupakan sumber utama. Ya, jadi kalau misalnya kita rajin berjemur dengan benar, nggak cuma sekedar berjemur saja, tetapi harus benar. Dalam arti durasinya cukup, kemudian waktunya juga sesuai, kemudian tidak terhalang oleh sunblock, tidak terhalang oleh baju, tidak terhalang oleh payung gitu ya. Jadi harus kontak langsung tuh ultraviolet B-nya dengan kulit kita.
Nah, ya maka cukup sebenarnya ya kita bisa mendapatkan vitamin D yang secara cukup. Nah, namun kan seringkali berjemur tidak rutin, kemudian juga tidak tepat waktunya. Jadi misalnya terlalu pagi gitu ya, di mana ultraviolet B itu belum cukup tuh sebenarnya. Ya, misalnya masih jam 6, masih jam 7, berjemur cuma 10 menit yang nggak cukup gitu ya. Jadi masih kurang. Atau memang kondisi menyebabkan kita tidak mungkin berjemur. Ya misalnya kerja kantoran nih ya. Ya pagi sudah harus masuk ruangan, ya kemudian sore baru pulang, jadi nggak ketemu sinar matahari nih. Gitu. Kalaupun misalnya di dalam ruangan yang dinding kaca, ya ataupun jendelanya kaca gitu ya di sekeliling kita, tapi kalau tertutup nggak sinar ultraviolet B-nya nggak langsung masuk ke ruangan menyentuh kulit kita, ya nggak bisa terjadi pembentukan vitamin D3 juga karena ultraviolet B itu tidak menembus kaca gitu ya. Sehingga banyak orang Indonesia ya apalagi yang pekerja kantoran tadi yang nggak ketemu matahari itu banyak yang mengalami kekurangan vitamin D walaupun Indonesia sebenarnya melimpah ya sinar matahari, tetapi ya tadi karena kurang berjemur atau memang berjemurnya tidak benar ya sehingga tetap kekurangan. Nah, selain terus bagaimana nih gitu ya? Bagaimana mencukupinya selain dari sinar matahari? Nah, vitamin D bisa juga dicukupi misalnya dengan makanan yang mengandung vitamin D. Misalnya ikan laut, ikan ya seperti salmon, sarden, makarel, tuna gitu ya, kemudian kuning telur, kemudian hati ayam, hati sapi, kemudian mungkin dari susu gitu ya. Tetapi biasanya kandungan vitamin D-nya itu sangat kecil, hanya mencukupi sekitar 10-20% dari kebutuhan harian. Itu pun kalau dikonsumsi tiap hari gitu ya. Nah, jadi masih kurang juga gitu. Oleh karena itu disarankan juga dilengkapi dengan suplementasi vitamin D. Gitu, Pak. Nah, ya. Kalau mau idealnya nih untuk tahu apakah kita ini kekurangan vitamin D atau tidak, ya memang sebaiknya periksa. Karena yang hanya itu satu-satunya untuk mengetahui kadar vitamin D dalam tubuh kita ini kurang atau cukup. Harus dengan periksa vitamin D. Dan jangan kaget kalau ternyata vitamin D kita itu kurang ya, karena saya dulu juga kurang. Normalnya di atas 30, saya hanya 14. Periksa di mana, Dok? Ngeceknya, Dok? Di lab? Bisa di laboratorium klinik seperti namanya apa? Pengecekan Prodia. Cek vitamin D, Pak. Vitamin D. Okay. Yang diperiksa sih saya sebenarnya 7, Pak, dulu. 25 OHD. Ya. Tetapi ya di Prodia bisa, di Calgen Inolab bisa, ataupun di laboratorium klinik lainnya itu juga bisa sih. Gitu. Oke. Iya. Oke, next ya. Ini saya pilih ya. Mohon maaf ya Bapak Ibu rekan-rekan nih waktunya nih ya. Jadi saya pilih beberapa pertanyaan berikutnya ya. Jadi Bu Puji Astuti, mohon maaf mau bertanya apabila ada beberapa karyawan yang tidak mau diberikan multivitamin ataupun suntik sehat, apakah ada solusi lain? Dan untuk yang sedang isoman OTG karena COVID, idealnya butuh waktu berapa lama untuk masa isomannya? Oke, ya terima kasih dengan Bu Puji Astuti ya. Nah, jadi ya kalau untuk itu kan kesadaran masing-masing ya. Tapi intinya gini, sebenarnya untuk vitamin dan mineral ya itu bisa dicukupi kok dengan mengkonsumsi makanan sehari-hari yang mengandung vitamin dan mineral ya, seperti sayur-sayuran atau buah-buahan gitu. Kalau memang dia cukup ya porsi akan sayuran-sayuran atau buah-buahan, kemudian cara mengolahnya juga tepat gitu ya. Misalnya biasanya kan kalau masak sayur itu kadang-kadang direndam dulu lama gitu ya. Nah, itu vitamin udah hilang duluan. Atau dimasak dengan suhu yang tinggi lama ya. Nah, itu juga bisa rusak tuh vitaminnya. Kalau misalnya dia mengolahnya tepat ya, benar, kemudian porsi sayur dan buahnya cukup, ya sebenarnya sih cukup ya. Dia nggak perlu mengkonsumsi suplementasi vitamin, kan ini namanya suplemen ya. Suplemen itu kan artinya dia sebagai pelengkap, bukan menggantikan makanan gitu ya. Jadi ya disarankan aja ya kalau kayak gitu makan sayur buah yang cukup. Ya kalau kita lihat piring gitu ya, porsi piring itu paling nggak tuh separuh sendiri itu harus sayur dan buah
Nah, sayurnya itu dibanding buah itu 2/3-nya ya, 2/3-nya itu sayur, 1/3-nya itu buah, dan itu separuh piring sendiri, gitu. Ya. Terus tadi mengenai itu ya, mengenai karyawan yang tidak mau mengkonsumsi multivitamin ya, mungkin jangan dipaksa juga ya, tapi ya itu tadi disarankan makanlah sayur dan buah gitu ya. Nah, kemudian yang kedua pertanyaannya mengenai lama isolasi pada OTG dan gejala ringan gitu ya. Ya. Kalau untuk OTG ya itu sebenarnya untuk isolasi cukup 10 hari dihitung dari pengambilan swab. Misalnya dia swab antigen ataupun PCR, bukan hasilnya ya, bukan dari keluar hasilnya. Kadang-kadang hasilnya keluarnya itu setelah, apalagi PCR, kadang-kadang ada yang sehari setelahnya atau bahkan ada yang 3 hari setelahnya gitu ya. Tapi dihitungnya dari pas diambil swabnya. Kemudian ya dihitung sampai 10 hari. Nah, itu adalah masa isolasi untuk yang OTG, untuk yang tanpa gejala. Tetapi kalau untuk yang gejala ringan, ya untuk gejala ringan itu isolasinya adalah minimal 10 hari plus 3 hari bebas gejala dihitung sejak munculnya gejala. Bukan sejak di swab, tapi sejak munculnya gejala. Jadi misalnya nih, dia gejalanya cuma 5 hari, apalagi Omikron biasanya cepet-cepet tuh, 5 hari, 7 hari udah hilang itu gejalanya ya. Kemudian isolasinya berapa lama? Isolasinya tetap 10 plus 3 hari, jadi 13 hari. Maupun misalnya walaupun tadi ya gejalanya cuma 2 hari, 3 hari udah hilang, udah nggak merasa apa-apa gitu ya. Kalau misalnya dia nggak tes ulang, tetap 13 hari untuk isolasinya. Bagaimana kalau misalnya gejalanya lebih dari 10 hari? Misalnya gejalanya 12 hari gitu atau 13 hari gitu ya. Nah, berarti dia isolasinya misalnya dia 13 hari gejala, 13 plus 3 hari bebas gejala, jadi 16 hari. Seperti itu, Bu, untuk isolasinya. Kecuali kalau kecuali dia misalnya setelah 10 hari gejala ya, atau 10 hari PCR dia tes PCR dan ternyata negatif, nah silahkan masuk. Gitu. Tapi kalau nggak tes tadi ya patokan isolasi mandirinya tadi 10 plus 3 hari bebas gejala. Oke, baik. Terima kasih, Dok. Ya. Oke. Terakhir kali ya, Bu Mei Yunetri. Halo Dok Esther, saya mau tanya, saya kan HPL-nya di April. HPL-nya apa ya? HPL-nya perkiraan lahir. Oke. Tapi jadwal booster di Maret. Better saya selesai lahiran di baru booster atau bagaimana advice-nya, Dok? Ya, mengenai vaksin booster pada ibu hamil itu sebenarnya diperbolehkan memang ada syarat-syarat tertentu ya. Syaratnya misalnya kehamilan di atas 13 minggu, kemudian di bawah, saya lupa di bawah berapa minggu ya. Jangan menjelang kelahiran juga gitu ya. Mungkin sebaiknya kalau untuk usia kehamilan itu bisa dikonsultasikan ke dokter yang dokter kandungannya ya Bu ya. Jadi apakah boleh booster atau enggak, atau harus menunggu sekalian aja ya, menunggu sampai si bayinya lahir gitu. Ya, kalau untuk usia kehamilan. Nah, selain itu juga ada syarat-syarat tertentu ya untuk apakah si ibu hamil itu boleh divaksin booster atau tidak. Misalnya dia dalam kondisi tekanan darahnya normal. Normal itu kalau untuk vaksin itu dianggapnya di bawah 140/90 gitu ya. Kemudian suhu tubuhnya normal di bawah 37,5 derajat. Kemudian dia tidak ada keluhan preeklamsi. Mungkin pernah dengar ya preeklamsi. Kalau orang awam mungkin bilangnya itu keracunan kehamilan gitu. Jadi kakinya buka ya, kemudian ada protein di urinnya kalau diperiksa. Nah, kemudian tensinya tinggi. Nah, itu harus tidak ada keluhan seperti itu. Kemudian ya tidak memiliki kontraindikasi untuk vaksin seperti pada umumnya. Ya, misalnya kalau ada komorbid dia harus terkontrol. Kemudian tidak sedang mendapatkan pengobatan untuk pembekuan darah, kelainan darah, ataupun pengobatan defisiensi imun dan sebagainya. Nah, untuk lebih jelasnya biar lebih pasti ya sebaiknya konsultasikan ke dokter kandungannya yang dia mengetahui bagaimana kondisi kehamilan si ibu ini. Ya.
Intinya Oke. sih tidak ada larangan ya, tapi ya itu tadi ada syarat-syaratnya memang. Iya, iya. Oke, mohon maaf ya, Bapak Ibu rekan-rekan yang lain nih masih ada di pertanyaan dari Pak Stephen, apalagi nih Bapak atau Ibu Nur dan lain sebagainya dia, Bu Yani Robuan. Jadi banyak pertanyaan, tapi mengingat waktu saya stop dulu. Udah lewat 15 menit nih, kasihan dokternya ngoceh terus. Pak Erik masih diem aja dia. Ya, saya senang sekali pertanyaannya banyak ya. Yang teman yang hadir ini beragam ini latar belakangnya, IT kebanyakan. Jadi ternyata selain IT, kesehatan ini jadi hal yang menarik selama pandemi ya. Jadi saya kembalikan dulu ke Amanda untuk memandu kita di foto session. Silakan. Baik, Pak Fangki. Bapak, Ibu, rekan-rekan, silakan aktifkan video kamera Anda. Kita akan foto bersama. Mohon bantuannya Kak Aldi. Oke, bentar. Silakan aktifkan videonya, kita foto bersama. Jarang-jarang ketemu Pak Erik dan Bu Esther nih. Sudah? 1, 2, 3. Sudah, Pak. Oke. Thank you. Ya, jadi sebelum masuk itu kita dengerin closing remark dulu ya. Silakan, dokter. Oh, baik. Jadi kembali lagi ya. Jadi kita ya walaupun memang saat ini sudah masuk ke gelombang ketiga dengan munculnya varian Omikron, tetapi jangan panik ya, namun tetap waspada ya, tetap prokes. Kemudian yang belum vaksin, yang belum booster silakan booster jika ada kesempatan. Kemudian yang penting juga perkuat daya tahan tubuh kita ya, antara lain dengan mengkonsumsi zat gizi secara seimbang ya, termasuk vitamin dan mineral, entah itu dari makanan ataupun dilengkapi dengan suplementasi. Nah, kemudian untuk memutus rantai penularan si COVID-19 itu juga jangan lupakan yang tadi namanya 3T ya Bapak Ibu ya. Jadi testing, kemudian tracing itu penting juga, dan kemudian nanti ditindaklanjutin dengan treatment yang sesuai ya. Untuk tracing ya mungkin nanti bisa kalau misalnya ingin tahu lebih lanjut ya silakan Bapak Ibu ya untuk aplikasi One Health ya, mungkin nanti di tempat Bapak Ibu bisa namanya apa saja ya, tapi intinya untuk men-tracing, untuk monitoring bagaimana kondisi kesehatan si karyawan tersebut ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu semua atas perhatiannya ya, semoga stay safe, stay healthy buat kita semua ya. Oke, terima kasih Pak Fangki. Ya, next Pak Erik, silakan. Kalau dari saya, thank you Pak Fangki, dan thank you Bapak Ibu semuanya sudah berkenan meluangkan waktu. Kalau dari saya sih paling concern-nya tadi ya Bapak Ibu, artinya agar kita tetap produktif dan fit di masa pandemi seperti ini, apalagi buat rekan-rekan di kantor ya. Yang pasti sih kita pasti mulai dari diri kita sendiri. Kita juga perlu meluangkan waktu ya untuk mau minum vitamin lah ya, agar tetap terjaga. Dan juga kita punya versi boosternya. Dan di sini Kalbe bisa hadir ke tempat Bapak Ibu semuanya untuk mungkin penyediaan suntik sehatnya atau penyediaan vitamin dalam jumlah besar. Saya sudah masukkan di sini saya nomor tim kita, baik nomor WA maupun alamat email. Silakan nanti bisa dikontak ke kita apabila ada kebutuhan lebih lanjut. Yang pasti sehat selalu buat Bapak Ibu semuanya. Kita ketemu di lain kesempatan lagi. Thank you. Pak Erik, tadi berarti suntik sehat minimum 30 ya tadi saya baca ya? Iya Pak, karena kita bawa satu klinik lah hitungannya Pak ya. Oh, oke. Terus ya. Ada biaya berarti itu ya? Ada biaya Pak, tapi nanti harganya bisa saya pastikan lebih murah dibanding di klinik dan di rumah sakit. Karena yang menjadi bagian dari CSR kita Pak. Baik, itu ya Bapak Ibu rekan-rekan ya. Jadi silakan nanti kontak ke teman-teman Kalbe apabila tertarik. Jadi sebelum nanti Amanda bacakan siapa saja yang akan mendapatkan gift dari Kalbe, saya kembali mengucapkan terima kasih atas kolaborasi dengan Aptiknas dari Kalbe dan kehadiran Dr. Esther dan Pak Erik serta tim. Ada Mbak Salsa di sini bisa hadir bersama dengan kami di Aptiknas Talk membahas tentang hal yang menarik di masa pandemi ini. Saya kembalikan ke Amanda untuk menutup dan membacakan siapa pemenang kita pada sore kali ini. Baik, Pak Fangki. Pemenang pada hari ini adalah dengan Kurnia Aprianto,
Puji Astuti, dan Awi. Selamat pada 3 pemenang. Nanti hadiah voucher akan dikirim dari Kalbe ya. Terima kasih. Ya, selamat. Terima kasih Dr. Esther dan apoteker kami Pak Erik dan juga moderator kami Pak Fangki. Terima kasih para peserta yang sudah hadir. Sampai jumpa dan sehat selalu. Oke, terima kasih. Terima kasih semua. Sampai jumpa, Sampai jumpa Bapak Ibu ya di semuanya. webinar kita selanjutnya. Tetap sehat ya. Dr. Esther, terima kasih. Pak Erik, terima kasih ya. Terima kasih juga Pak Fangki. Ya, makasih. Thank you. Sampai nanti. Terima kasih. Tetap sehat semua. Ya, tetap sehat semuanya. Ya.